Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya jilid 4 halaman 225. Apa katanya dia? Walau kasaralahu tumburan, andai kata dia itu memecahkan tumbur. Tumbur ini sebagian sekarang diartikan, tumbur disebutkan oleh para ulama, tumbur itu seperti gitar, model yang seperti gitar. Kalau dia memecahkan tumbur itu, au mizmaron, atau memecahkan seruling, au kabaron. Kabaron ini semacam alat musik lah, anda nggak tahu apa artinya, pokoknya alat musik semua ini. Fa in kana fi hadza syai'un yasluhu li ghairil malahi fa alaihi ma naqasal kasr. Kalau ternyata alat-alat ini masih bisa dipakai untuk selain musik, maka dia harus menggantinya yang dia terusak gara-gara dihancurin. Umpamanya tadi sebagai seruling bisa buat mukul gitu kan, karena patah nggak bisa buat mukul, maka dia mengganti tuh, bukan mengganti harga alat musiknya, bukan, mengganti tongkat yang seharusnya bisa untuk mukul nggak bisa. Jadi sebagai tongkat dia mengganti. Tongkat ini harganya berapa? Oh, tongkat itu harganya mamanya 10.000. Ya udah ente ganti 10.000. Bukan walaupun itu alat harganya 100.000 mamanya, alat musik itu. Wa in lam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai' alaih. Kalau alat-alat itu ternyata tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, enggak wajib dia mengganti, enggak ada mengganti. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan alhamdulillah kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, tinggal dilihat tuh. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang apa namanya ditiadakan. Oleh karena kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena sering saya sampaikan, kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya, antum bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti, tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena semuanya ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang saya cintai dimanapun anda berada, kita tahu Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia dalam bermadhab. Kitab-kitab Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i selalu menjadi rujukan dan kajian utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya dalam bidang fikih termasuk permasalahan alat musik ini. Saya pastikan ulama-ulama di Indonesia tidak buta dengan kitab-kitab karya Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana pandangan beliau-beliau semua tentang alat musik. Maka akan menjadi sebuah lelucon, tapi miris, bila ada satu kelompok yang mengatakan alat musik haram dan mengatasnamakan Imam Syafi'i. Bahkan tidak cuma itu, mereka bahkan melegalkan tindakan barbar, menghancurkan toko alat musik atas nama Imam Syafi'i, hanya karena berpandangan alat musik haram. Bayangkan bila kelompok seperti ini punya kekuatan di Indonesia, apa enggak perang setiap hari? Ini sangat kacau sekali ini ya. Baik, mari kita baca dengan teliti bagaimana penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um yang diklaim oleh kelompok sebelah Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Silahkan sahabat-sahabat buka kitab Al-Um, tepat di kitabul jizyah ala syai'in min amwalihim, di bab al-hukmu baina ahlil jizyah, cetakan saya di juz 5 halaman 508. Ini adalah teks yang diambil oleh mereka untuk mengharamkan alat musik dan melegalkan tindakan barbar. Walau kasarolahu tanburon au mizmaron au kubaron fa in kana fi hadza syai'un yasluhu li ghairil malahi fa alaihi ma naqasa al kasru wa illam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai'a alaihi. Kalau mau membaca teks ini sebenarnya harus membaca konteks pembahasannya dulu dari awal. Jangan dibaca sepenggal ini saja dan dibuat dalil. Alhamdulillah di cetakan kitab saya ini pokok pembahasannya tidak meloncat halaman.
jadi enak membacanya. Jika kita baca satu persatu, huruf demi huruf dari awal hingga akhir, tidak ada satupun perkataan Imam Syafi'i yang menyebut kata alat musik. Beliau hanya menyebut 3 jenis alat musik yang digunakan untuk mencontohkan ketika ada seorang Nasrani memecahnya, dan kebetulan dimiliki oleh sesama Nasrani. Maka sangat tidak ilmiah sekali jika teks ini tiba-tiba diklaim bahwa Imam Syafi'i mengharamkan alat musik. Perhatikan terjemahan saya. Walau kasarolahu tonburon au mizmaron au kubaron. Jika ada salah satu dari Nasrani memecah tanbur atau kecapi, atau memecah mizmar seruling, atau memecah kabar artinya genderang, yang dipecah itu milik temannya, sesama Nasrani maksudnya, maka hukumnya dipilah. Fa in kana fi hadza syai'un yasluhu li ghairil malahi, jika di dalam benda-benda ini terdapat syai'un, ini adalah sesuatu umum ya. Jika di dalam benda-benda ini terdapat syai'un yang patut, yang layak untuk selain malahi, malahi itu melalaikan atau hiburan, artinya 3 alat ini multifungsi, tidak hanya untuk hiburan atau melalaikan saja, maka jawabannya fa'alaihi mana koso al-kasru, maka dia wajib menanggung cacat atau kekurangan yang disebabkan oleh pecah itu. Menanggung ini sifatnya umum karena redaksinya menggunakan lafal ma, sesuatu. Ibarat seruling dipecah, bisa diganti dengan nominal harga pecahnya atau dibenahi lagi serulingnya. Kemudian wa illam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai'a alaihi. Dan jika alat-alat ini tidak ada kepatutan atau tidak ada kelayakan sama sekali selain untuk malahi, artinya alat-alat ini memang hanya berfungsi untuk hiburan atau melalaikan, maka bagi yang memecah itu tidak ada tanggungan apapun, karena jelas alat ini hanya digunakan untuk kemaksiatan. Dari teks ini saja sudah nampak jelas sekali Imam Syafi'i sama sekali tidak menyinggung bagaimana hukum alat musik. Maka saya dapat menyampaikan bahwa jika dikatakan Imam Syafi'i mengharamkan alat musik di dalam kitab Al-Um dengan takbir ini, maka itu hanyalah klaim dari mereka saja. Dan entah bagaimana cara mereka memahami teks ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana ya mereka ini memahami teks Imam Syafi'i ini. Dan klaim yang menurut saya paling kacau adalah katanya berdasarkan teks ini Imam Syafi'i memperbolehkan tindakan barbar, masuk ke toko alat musik milik orang muslim dan menghancurkan alat musiknya. Jelas ini mengada-ada, tidak ada satupun teks yang menyebutkan masuk rumah alat musik, menghancurkan toko, dan orang muslim punya toko alat musik. Tidak ada. Dan perlu sahabat ketahui, jika dibaca dari awal pembahasan, konteks qaul Imam Syafi'i ini sebenarnya tentang bagaimana seorang pemimpin di negara Islam terhadap rakyat yang beragama Nasrani. Dan ternyata seorang pemimpin harus memperlakukannya sama sebagaimana rakyat muslim, kecuali dalam hal persaksian. Seorang saksi harus dari kalangan orang Islam. Imam Syafi'i juga menegaskan semua hak mereka dengan sesama Nasrani harus dipenuhi sebagaimana mestinya, seperti halnya memenuhi hak sesama Islam. Nah, ini teksnya. Qala Syafi'i rahimahullah, wa wulatu dima'in nasara kawulati dima'il muslimina. Imam Syafi'i berkata, pemimpin darah-darah orang Nasrani itu sama dengan pemimpin darah orang-orang Islam. Artinya tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum Islam. Illa annahu la yajuzu bainahum syahadatun illa syahadatul muslimina. Kecuali persaksian di kalangan mereka, orang-orang Nasrani, itu tidak boleh saksi dari golongan mereka. Saksi tidak boleh orang Nasrani, saksi harus dari orang Islam. Wa yajuzu iqraruhum bainahum kama yajuzu iqrarul muslimina ba'dahum.
Dan ikrar mereka, orang-orang Nasrani maksudnya, itu boleh. Mereka ikrar itu boleh. Tapi kebolehannya di kalangan mereka sendiri. Seperti halnya kebolehan ikrarnya orang Islam di kalangan Islam sendiri. Wa kullu haqqin bainahum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah akar masalah di dalam teks-teks selanjutnya. Wa kullu haqqin bainahum yu'khadhu li ba'dihim min ba'din kama yu'khadhu lil muslimina ba'dahum. Semua hak di antara mereka, ini maksudnya adalah Nasrani, semua hak di antara mereka itu diambil untuk diberikan kepada sebagian dari mereka yang memiliki hak. Diambilnya itu dari sebagian mereka yang bertanggungan hak. Nah, sebagaimana orang Islam bila ada hak kepada sesama Islam, ya, maka pemimpin dapat menengah-nengahi dengan mengambil dari yang bertanggungan hak untuk diberikan kepada yang memiliki hak. Ringkasnya, kalau sesama Nasrani punya tanggungan hak kepada Nasrani yang lain, maka pemerintah bisa ikut andil mengambil atau memberlakukan tindakan pengambilan hak itu. Ya, agak muter-muter ini ya. Contohnya begini, misal ada Nasrani A memecahkan piringnya Nasrani B. Maka Nasrani B berhak meminta ganti kepada Nasrani A. Nah, jika Nasrani A tidak mau mengganti, maka pemerintah memiliki wewenang untuk menengah-nengahi masalah ini dan ikut andil mengambil hak Nasrani B dari Nasrani A berupa pengganti piring yang dipecahkan tadi. Kemudian di teks selanjutnya Imam Syafi'i membahas cabang permasalahan yang berbeda tentang hak rakyat Nasrani dengan sesama Nasrani dengan tanda fa' tafri' atau fa' pencabangan masalah di awal pembahasan. Imam Syafi'i dalam kitabnya menyebutkan qala fa'idha ahraqa wahidun minhum li sahibihi khamran ila angkol sampai pada redaksi walau kasarolahu tonburon ila akhirih itu. Nah, jika contoh memecah piring tadi Nasrani B berhak meminta ganti ke Nasrani A atas piringnya yang dipecah, maka di teks-teks selanjutnya ini Imam Syafi'i menyebutkan kasus-kasus yang tidak perlu ada tanggung-menanggung atau ganti-mengganti hak sama sekali dengan berbagai ketentuan dan pengecualiannya. Dan di antara kasus yang Imam Syafi'i sebutkan adalah tentang kasus orang Nasrani memecah salah satu dari 3 jenis alat musik milik sesama Nasrani, yang kemudian dari kasus ini Imam Syafi'i diklaim mengharamkan alat musik. Sebenarnya saya penasaran bagaimana pola pikir mereka dalam memahami teks-teks Arab. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.